Jasa hukum dalam penanganan kasus Vina. Kini Mabes Polri mengungkapkan hasil dari pemeriksaan tersebut dan menyatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Lantas inilah respon kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Respon itu disampaikan oleh Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Kamis 20 Juni yang menyoroti perkembangan terakhir dalam kasus Vina, yakni Mabes Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Hotman juga menggarisbawahi berkas Peggy Setiawan yang akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis oleh pengadilan. Menurut Hotman, kasus pembunuhan Vina akan berakhir begitu saja dengan vonis Peggy Setiawan. Sedangkan Hotman menyoroti kejanggalan terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meyakini pasti ada kesalahan dalam kasus ini karena ada BAP yang berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan Hotman meminta agar pihak yang berwajib memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk oknum polisi, keluarga hingga Bupati Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris sembari tersenyum, mengingat terakhir kali Hotman Paris dituduh dibayar uang 7 miliar rupiah di kasus Vina. Kasus Vina hanya terbongkar, misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Okay? Kasus Vina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. 1. Apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada nggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah keburu curiga. Medsos hampir 90% menuduh yang begitu-gituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nanti kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Okay? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta,
misteri Vina tidak akan terbongkar. Pasti itu. Terkuak Presiden Joko Widodo pernah menolak grasi atau pengampunan yang diajukan oleh 7 terpidana dalam kasus Vina. Adapun penolakan itu dengan alasan lantaran proses hukum masih berlanjut. Meski begitu tidak menutup kemungkinan Jokowi melihat lagi perkembangan dalam kasus Vina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko pada Kamis 20 Juni yang mengatakan 7 terpidana kasus Vina mengajukan grasi pada 2019 silam. Namun Jokowi menolaknya lantaran ada proses hukum yang berlanjut. Lantas Muldoko menyebut nantinya akan dilihat atau ditinjau kembali bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina yang kini menjadi atensi publik. Menkumham Yasona Lauli juga merespons kabar soal Jokowi menolak grasi dari 7 terpidana kasus Vina. Namun ia belum memeriksa terkait kebenaran kabar tersebut. Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan Presiden menolak permohonan grasi, Yasona kembali menegaskan akan mengecek terlebih dahulu. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Rabu 19 Juni 2024 malam lalu. Dikatakan olehnya ada dugaan intervensi dengan menjanjikan uang terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut. Janji pemberian uang itu dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan pada tahun 2016 lalu. Namun, Sandi tidak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudnya. Sebab dalam kasus ini, ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis, sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, awalnya polisi menetapkan 11 tersangka pada tahun 2016. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, kemudian Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Diketahui 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku yakni Saka Tatal sudah bebas karena dipenjara 8 tahun, lantaran masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 9 tahun berlalu, polisi kini menangkap Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaga. Keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus anak-anak. Presiden Joko Widodo disebut pernah menolak gerasi 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019 lalu. Adapun gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seorang terpidana. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho pada Rabu 19 Juni 2024 lalu. Sandi mengungkapkan pengajuan gerasi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya.
Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurutnya, gerasi itu ditolak oleh Presiden pada saat itu. Sandi juga turut membacakan salah satu poin pernyataan gerasi dari 7 terpidana yang mengajukan gerasi. Ia menekankan pernyataan tersebut dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana di dalam gerasi tersebut gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangkan secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan Kantor Mapolres Cirebon Kota di Jalan Veteran Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat digeruduk ratusan mahasiswa buntut kasus Vina dan Eki. Dalam satu pekan terakhir, sudah 2 kali kantor kepolisian tersebut didemo mahasiswa pada Rabu 12 Juni 2024 dan Rabu 19 Juni 2024 lalu. Namun, publik menyoroti keberadaan Kapolres Cirebon Kota, yakni AKBP Muhammad Rano Hadianto, yang disebut tidak pernah menemui para massa aksi. Tidak diketahui apa alasan Kapolres Cirebon Kota tersebut tidak mau menemui mahasiswa yang demo. Kekecewaan ini pun mengakibatkan aksi berujung bentrok hingga membakar ban. Diketahui aksi demo tersebut bertujuan untuk menuntut kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Para mahasiswa tersebut tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Mereka menyampaikan orasi dengan membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja kepolisian. Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Ayah Eki Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan rekayasa hukum dalam penanganan kasus Vina. Kini Mabes Polri mengungkapkan hasil dari pemeriksaan tersebut dan menyatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Lantas inilah respon kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapaya. Respon itu disampaikan oleh Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Kamis 20 Juni yang menyoroti perkembangan terakhir dalam kasus Vina, yakni Mabes Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Hotman juga menggarisbawahi berkas Peggy Setiawan yang akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis oleh pengadilan. Menurut Hotman, kasus pembunuhan Vina akan berakhir begitu saja dengan vonis Peggy Setiawan. Sedangkan Hotman menyoroti kejanggalan terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki
Peggy. Ia meyakini pasti ada kesalahan dalam kasus ini karena ada BAP yang berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan Hotman meminta agar pihak yang berwajib memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk oknum polisi, keluarga, hingga Bupati Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris sembari tersenyum, mengingat terakhir kali Hotman Paris dituduh dibayar uang 7 miliar rupiah di kasus Vina. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya. Apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Kasus Vina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. 1. Apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada nggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah keburu curiga. Medsos hampir 90% menuduh yang begitu-begituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nanti kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya. Apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri Vina tidak akan terbongkar. Pasti itu. Terkuak Presiden Joko Widodo pernah menolak gerasi atau pengampunan yang diajukan oleh 7 terpidana dalam kasus Vina. Adapun penolakan itu dengan alasan lantaran proses hukum masih berlanjut. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Jokowi melihat lagi perkembangan dalam kasus Vina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko pada Kamis 20 Juni. Ia mengatakan 7 terpidana kasus Vina mengajukan gerasi pada 2019 silam. Namun Jokowi menolaknya lantaran
menyatakan ada proses hukum yang berlanjut. Lantas Muldoko menyebut nantinya akan dilihat atau ditinjau kembali bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina yang kini menjadi atensi publik. Menkumham Yasona Lauli juga merespons kabar soal Jokowi menolak gerasi dari 7 terpidana kasus Vina. Namun ia belum memeriksa terkait kebenaran kabar tersebut. Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan Presiden menolak permohonan gerasi, Yasona kembali menegaskan akan mengecek terlebih dahulu. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyampaikan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Rabu 19 Juni 2024 malam lalu. Dikatakan olehnya ada dugaan intervensi dengan menjanjikan uang terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut. Janji pemberian uang itu dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur di persidangan pada tahun 2016 lalu. Namun, Sandi tidak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudnya. Sebab dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis. Sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, awalnya polisi menetapkan 11 tersangka pada tahun 2016. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, kemudian Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Diketahui 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku yakni Saka Tatal sudah bebas karena dipenjara 8 tahun lantaran masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 9 tahun berlalu, polisi kini menangkap Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaga. Keluarganya ataupun pengacara kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus anak-anak. Presiden Joko Widodo disebut pernah menolak gerasi 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019 lalu. Adapun gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seorang terpidana. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, pada Rabu 19 Juni 2024 lalu. Sandi mengungkapkan pengajuan gerasi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurutnya gerasi itu ditolak oleh Presiden pada saat itu. Sandi juga turut membacakan salah satu poin pernyataan gerasi dari 7 terpidana yang mengajukan gerasi. Ia menekankan pernyataan tersebut dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu
para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, di mana di dalam gerasi tersebut gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian, ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangkan secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini, saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan Kantor Mapolres Cirebon Kota di Jalan Veteran Kelurahan Kebonparo, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat digeruduk ratusan mahasiswa buntut kasus Vina dan Eki. Dalam 1 pekan terakhir, sudah 2 kali kantor kepolisian tersebut didemo mahasiswa pada Rabu 12 Juni 2024 dan Rabu 19 Juni 2024 lalu. Namun, publik menyoroti keberadaan Kapolres Cirebon Kota, yakni AKBP Muhammad Rano Hadianto, yang disebut tidak pernah menemui para massa aksi. Tidak diketahui apa alasan Kapolres Cirebon Kota tersebut tidak mau menemui mahasiswa yang demo. Kekecewaan ini pun mengakibatkan aksi berujung bentrok hingga membakar ban. Diketahui aksi demo tersebut bertujuan untuk menuntut kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina yang terus menjadi perhatian publik. Para mahasiswa tersebut tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Mereka menyampaikan orasi dengan membawa sejumlah spanduk yang mengkritisi kinerja kepolisian. Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Ayah Eki Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan rekayasa hukum dalam penanganan kasus Vina. Kini Mabes Polri mengungkapkan hasil dari pemeriksaan tersebut dan menyatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Lantas inilah respon kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapaya. Respon itu disampaikan oleh Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Kamis 20 Juni yang menyoroti perkembangan terakhir dalam kasus Vina, yakni Mabes Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Hotman juga menggarisbawahi berkas Peggy Setiawan yang akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis oleh pengadilan. Menurut Hotman, kasus pembunuhan Vina akan berakhir begitu saja dengan vonis Peggy Setiawan. Sedangkan Hotman menyoroti kejanggalan terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meyakini pasti ada kesalahan dalam kasus ini karena ada BAP yang berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan Hotman meminta agar pihak yang berwajib memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk oknum polisi, keluarga, hingga Bupati Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris sembari tersenyum, mengingat terakhir kali Hotman Paris dituduh dibayar uang 7 miliar rupiah di kasus Vina. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan
kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Kasus Vina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. Satu, apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada nggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah keburu curiga. Medsos hampir 90% menuduh yang begitu-gituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nanti kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri Vina tidak akan terbongkar. Pasti itu. Terkuak Presiden Joko Widodo pernah menolak grasi atau pengampunan yang diajukan oleh 7 terpidana dalam kasus Vina. Adapun penolakan itu dengan alasan lantaran proses hukum masih berlanjut. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Jokowi melihat lagi perkembangan dalam kasus Vina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko pada Kamis 20 Juni. Yang mengatakan 7 terpidana kasus Vina mengajukan grasi pada 2019 silam. Namun Jokowi menolaknya lantaran ada proses hukum yang berlanjut. Lantas Muldoko menyebut nantinya akan dilihat atau ditinjau kembali bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina yang kini menjadi atensi publik. Menkumham Yasona Lauli juga merespons kabar soal Jokowi menolak grasi dari 7 terpidana kasus Vina. Namun ia belum memeriksa terkait kebenaran kabar tersebut. Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan Presiden menolak permohonan grasi, Yasona kembali menegaskan akan mengecek terlebih dahulu. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyampaikan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Rabu 19 Juni 2024 malam lalu. Dikatakan olehnya ada dugaan intervensi dengan menjanjikan uang terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut. Janji pemberian uang itu dimaksudkan agar saksi tidak memberi keterangan secara jujur
di persidangan pada tahun 2016 lalu. Namun, Sandi tidak mengungkap secara jelas siapa pelaku yang dimaksudnya. Sebab dalam kasus ini ada 8 pelaku sudah menjalani sidang dan divonis, sedangkan 1 pelaku baru ditangkap di bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus tersebut, awalnya polisi menetapkan 11 tersangka pada tahun 2016. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, kemudian Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Diketahui 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku yakni Saka Tatal sudah bebas karena dipenjara 8 tahun lantaran masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 9 tahun berlalu, polisi kini menangkap Peggy alias Peron sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Jadi, tadi pertanyaan dari Mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus anak-anak. Presiden Joko Widodo disebut pernah menolak gerasi 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019 lalu. Adapun gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seorang terpidana. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho pada Rabu 19 Juni 2024 lalu. Sandi mengungkapkan pengajuan gerasi itu secara tidak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurutnya gerasi itu ditolak oleh Presiden pada saat itu. Sandi juga turut membacakan salah satu poin pernyataan gerasi dari 7 terpidana yang mengajukan gerasi. Ia menekankan pernyataan tersebut dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana di dalam gerasi tersebut gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangkan secara lengkap.
sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan